Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi halaman 191 dan halaman 194. Baik, langsung saja. Bismillah. Ada banyak sekali manusia yang disiksa oleh Tuhannya dengan kenikmatan, harta, emas, dan kekuasaan. Lantas jiwa-jiwa mereka kabur dari kemegahan dunia itu. Seorang fakir melihat amir yang kaya raya lagi dermawan di tanah Arab. Di atas dahi sang amir itu, ia melihat cahaya para nabi dan wali. Ia kemudian berkata, "Maha suci Allah yang menyiksa para hambanya dengan berbagai kenikmatan." Sekarang kita membahas tentang harta. Ada banyak sekali manusia yang disiksa oleh Tuhannya dengan kenikmatan, harta, emas, dan kekuasaan. Lantas jiwa mereka kabur dari kemegahan dunia itu. Jadi ini menggambarkan manusia yang oleh kenikmatan, harta, dan emas itu dia merasa tersiksa. Itu sesungguhnya menggambarkan bahwa jiwa manusia itu sedang lari daripada dunia. Artinya manusia ini sudah mengetahui tujuan yang utama dalam hidup ini, yakni perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga karena manusia ini sudah mengetahui tempat berpulangnya, mengetahui rumah yang sejati, dan mengetahui bahwa alam itu lebih indah daripada alam dunia ini, sehingga kemudian dia ingin terbang menuju alam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya yang seperti ini justru menyiksa dia atau mengikat dia dengan sebuah harta. Artinya Allah menitipkan harta kepada dirinya. Nah, disitulah kemudian muncul bahasa Maha suci Allah yang menyiksa para hambanya dengan berbagai kenikmatan. Kalau kita berpikir lurus, seharusnya kenikmatan itu tidak menyiksa para hambanya. Seharusnya kenikmatan itu tidak membuat manusia menderita. Tapi di sini malah kebalikannya. Jadi kenikmatan itu membuat para hambanya Allah tersiksa. Kenapa? Karena seorang hamba yang sudah melihat jalan kebenaran itu menyadari bahwa kenikmatan-kenikmatan duniawi, harta-harta duniawi itu bukan mengantarkan dirinya sampai pada Allah Ta'ala, melainkan harta itu semua justru menghambat terbangnya diri ini untuk sampai pada Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada di antara kita yang dengan banyak harta ini bukan merasa senang atau merasa puas, tapi merasa tersiksa, disitulah munculnya tanda-tanda bahwa jiwa kita ini sudah bisa merasakan sebuah kebenaran. Karena sejatinya dunia dan segala kemegahannya ini ada untuk menggoda manusia. Apakah manusia itu tergoda olehnya atau dia berhasil untuk melewati ujian kenikmatan dunia ini. Disinilah alasan mengapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk menjadi orang yang fakir, orang yang tidak berada, karena kemiskinannya beliau itu bukan karena takdir, tapi karena memang beliaunya sendiri yang memilih. Karena beliau tahu bahwa kekayaan itu sebenarnya menghambat dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud pertemuan di sini adalah perjumpaan jiwa atau perjumpaan ruh, kembalinya ruh kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan yang dimaksud bukan kematian, tetapi berjumpanya ruh kita atau jiwa kita kepada yang menciptakan diri kita. Pemburu dunia tak ubahnya peminum air laut, semakin banyak minum makin tambah haus. Ia pun terus minum sampai binasa, namun demikian ia tetap tak terpuaskan. Sebagaimana penyelam laut, ia tidak dapat terhindar dari basah. Pemburu dunia juga tidak akan terlepas dan terhindar dari kotoran.
Bagi seorang pencinta, harta adalah satu di antara banyak kemesraan Tuhan pada hambanya. Ia menggoda dengan itu. Ditinggal tidak sopan dengan yang memberi, diterima akan mengotori cinta yang telah suci. Yang terbaik adalah terima lalu sampaikan pada yang lain. Di sini adalah gambaran bahwa yang namanya harta itu semakin kita cari, semakin kita punya banyak, kita malah bukan semakin puas, tapi kita semakin tidak puas. Sama seperti kita minum air laut, semakin diminum bukan semakin hilang hausnya, tapi malah membuat semakin haus. Bahkan sampai binasa pun tetap tidak terpuaskan. Artinya sampai kita mati pun yang namanya harta itu tetap kita tidak akan pernah cukup kalau kita mengikuti bisikan nafsu. Sebagaimana penyelam yang tidak bisa terhindar dari basah, pemburu dunia juga tidak bisa terlepas dari yang namanya kotoran. Kotoran di sini yang dimaksud adalah kotoran hati. Karena orang yang mencari dunia atau memburu dunia itu pasti secara hukum alam pasti melalui jalan yang dia harus mengotori hatinya. Apakah itu harus suudzon ke orang, apakah itu harus suudzon ke Allah Ta'ala, apakah itu harus merendahkan orang dan sebagainya. Karena memang sebuah hukum alamnya adalah tempatnya dunia itu persaingannya tidak akan pernah berjalan dengan sehat. Pasti ada sedikit jalan yang membuat hati kita kotor. Bagi seorang pencinta, harta adalah satu di antara banyak kemesraan Tuhan. Ditinggal tidak sopan dengan yang memberi, diterima akan mengotori cinta yang suci. Jadi memang seorang pencinta itu godaannya adalah harta. Maksudnya godaan ini yang bernuansa mesra ya. Jadi Allah menggoda manusia itu maksudnya adalah dengan cara kemesraan. Karena harta ini yang kita punya, kalau ditinggal kita tidak sopan pada yang memberi, tapi kalau diterima khawatir hati kita menjadi kotor. Maka gimana caranya? Caranya adalah diterima lalu sampaikan pada yang lain. Artinya harta itu kita terima untuk menyenangkan yang memberi, kemudian setelah itu agar tidak mengotori hati kita, harta itu kita sampaikan kepada yang lebih berhak. Entah itu orang lanjut usia, entah itu fakir miskin, entah itu yatim. Yang jelas harta itu setelah kita terima kita sampaikan pada orang yang lebih berhak. Karena biasanya kalau kita merasa memiliki harta dan harta itu tidak kita sampaikan pada orang-orang yang lebih berhak, itu akan menjadi dua penyakit. Kalau bukan penyakit fisik, yang menjadi penyakit hati. Nauzubillah min dzalik. Sehingga salah satu faedah atau barokah dari yang namanya sedekah adalah menghindarkan diri dari yang namanya penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini adalah surat cinta yang paling indah. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sekarang dengan tinta seharga 50 dirham, seorang sudah bisa menyalin seluruh isi Al-Quran. Al-Quran sendiri hanyalah sebagian kecil dari simbol ilmu Allah, karena semua ilmu adalah milik Allah. Tidak hanya yang tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Karena semua ilmu adalah milik Allah, tidak hanya tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya sudah ada Al-Quran. Kalam Allah sudah ada kala itu, hanya saja tidak dalam bahasa Arab.
Selanjutnya kita membahas tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut kalam itu sebenarnya untuk mempermudah manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan sebuah nasihat-nasihatnya sehingga dibahasakan menjadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalamnya Tuhan tidak bisa diukur oleh akal. Gambarannya adalah sekiranya lautan menjadi tinta, artinya seluruh lautan yang ada di dunia itu menjadi tintanya, untuk menuliskan kalimat Tuhanku, sungguh akan habis lautan itu. Artinya, tinta itu akan habis. Sebelum kalam Allah selesai ditulis, tinta itu akan habis lebih dulu. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, dan meskipun tinta itu sudah habis kemudian ditambahkan lagi tinta yang banyaknya serupa atau samudra yang banyaknya serupa, tetap tidak akan cukup pula untuk menuliskan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini kemudian ada pembahasan, sekarang dengan tinta seharga 50 dirham saja seseorang sudah bisa menyalin Al-Quran. Sementara ayatnya adalah 2 samudra pun atau 2 lautan di semesta ini tidak mampu untuk menulis kalamnya. Berarti apa yang dimaksud dengan kalam Allah itu? Apakah kalam Allah itu adalah Al-Quran yang selama ini kita lihat atau lebih dari itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa ilmu Allah itu tidak hanya tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Nah, berarti ada kalam-kalam Allah itu yang sifatnya bukan tulisan. Jadi ada petunjuk atau ayat-ayat Allah yang sifatnya itu bukan tulisan, tapi sesuatu yang memang harus kita baca. Sehingga ayat pertama adalah Iqra. Iqra maksudnya itu membaca alam semesta ini, membaca pohon yang bergerak, membaca warna yang beraneka ragam, membaca angka-angka yang tersebar di seluruh alam semesta. Sehingga dalam setiap sel yang terdapat di alam semesta ini, disitulah terdapat tinta-tintanya Allah Ta'ala atau kalam-kalamnya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya doa kita adalah kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Dia menjadikan kita seorang hamba yang mampu untuk membaca kalam-kalamnya yang tersebar di alam semesta ini. Jika ayat kauniyah adalah surat cinta yang tertulis di selembar kertas, maka ayat kauniyah adalah surat cinta yang tak tertulis dimanapun. Ia meresap di setiap kejadian, ia meresap di setiap benda, dan hanya pecinta yang mampu mengeluarkan dari tempat persembunyiannya. Tak akan mampu siapapun menuliskan kalamnya, walau tinta sebanyak samudra, dan didatangkan lagi tinta sebanyak yang sama, karena di setiap tetes tinta itu terdapat kalam Tuhan yang selalu baru. Maha agung Dia, Zat yang sangat tidak ingin hambanya tersesat. Jadi ayat itu dibedakan menjadi 2, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang tertulis di mushaf Al-Quran, yang selama ini kita baca itu merupakan ayat kauliyah. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat yang tidak tertulis dimanapun. Artinya petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Tuhan yang tersebar, meresap di setiap kejadian dan meresap di setiap benda. Contohnya adalah misalkan kita melihat pohon itu tumbuh dari benih, kemudian tumbuh akar, tumbuh batang, tumbuh daun, hingga menghasilkan buah, menghasilkan bunga, dan seterusnya. Pada kejadian itu juga terdapat tanda kebesaran Allah Ta'ala. Itu baru pohon. Nah, bagaimana dengan sel tubuh kita, atau bagaimana dengan segala kejadian yang kita alami satu hari ini saja. Misalkan di hadapan kita saat ini ada
komputer, ada meja, ada kursi, dan sebagainya. Di dalam meja itu ada ayat Allah, di dalam kursi itu ada ayat Allah. Sebelah mana? Hanya seorang pecinta yang mampu mengeluarkan ayat itu dari tempat persembunyiannya. Sehingga bagi seorang yang menempuh jalan cinta pada Allah Ta'ala, mampu melihat kekasihnya pada setiap benda yang dia temui. Sehingga kaum sufi, sehingga para orang-orang yang sudah mencapai makomnya itu sangat berhati-hati terhadap benda. Jadi sangat berhati-hati dalam memperlakukan sebuah benda. Sehingga itulah kemudian menjadi ayat Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah kasih sayang kepada seluruh alam, artinya semua yang ada di alam ini, bukan hanya manusia saja, tetapi kepada hewan dan juga termasuk kepada benda. Kenapa? Karena dalam benda itu dan dalam apapun saja ada Allah di sana. Pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan menitipkan kalamnya pada setiap kejadian dan setiap benda? Jawabannya adalah karena Dia zat yang sangat tidak ingin hambanya tersesat. Bagi manusia yang merasa dirinya itu masih awam dan merasa dirinya masih pemula dalam belajar tasawuf atau belajar Islam, mendalami Islam, maka petunjuk-petunjuknya agar tidak tersesat itu terdapat pada ayat kauliyah. Jadi membuka hadis, membuka Al-Quran dan sebagainya. Dan bagi seseorang yang makomnya itu sudah cinta, sehingga agar cintanya tidak tersesat, maka Allah memberikan hadiah atau memberikan petunjuk dalam setiap benda dan setiap kejadian. Sehingga pada masing-masing makom itu terdapat petunjuknya sendiri-sendiri. Cuma satu tujuannya, agar manusia itu berada di Shiratal Mustaqim. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.